Profesor KB. Tenang, tenang, tenang. Baru satu game kita lalui, masih panjang untuk hari ini. Malam ini akan menjadi malam yang panjang untuk kita. So mari kita menyaksikan untuk game yang kedua. Mampukah Alter Ego menyamakan keadaan? Atau bahkan Aurora akan memimpin dengan 2 poin. So, dari Tidor Senayan, mana tepuk tangannya? Kita berikan semangat untuk tim tuan rumah yang sedang bertanding kali ini. Aul, Papulung, are you ready? Ready. Let's go. Let's go. Dan ya, melihat Grok yang sudah menjalankan job desk utamanya juga untuk langsung ngambil tembok, mematahkan dari segi pertemuan wave minion di area tengah, itu agak buat akhirnya dari Alter Ego harus agak sedikit lebih maju ya, walaupun secara power clear lumayan cepat nih dibantu dengan adanya Chow. Yap, sementara dari Suyo sendiri ya, aktifnya di level 3 ini yang mungkin akan ngedompleng banget di awal. Dan ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang mereka planin juga. Ya, dan sebenarnya ya kalau ngelihat dari Grok yang udah langsung ngambil skill 2 kayak gini, ini bisa langsung ditabrak aja nggak sih? Kan belum ada Mighty Swing. Gak akan ada efek knockback nih. Sementara kalau dari masing-masing dari God Laner sendiri ya, ini udah balik lagi nih Ul, Ya. konvensional. Konvensional, dan akhirnya Granger muncul lagi ya. Yep. Oke, dan ini agak sedikit berbeda untuk domengnya. Yang biasanya kita ngeliat ada Cloud mau agresif dengan adanya Master Assassin, ini lebih ke Tenacity juga. Lebih mencari lagi bagaimana sustainability dari seorang Cloud ini dengan Emblem Fighter-nya. Tengah sendiri masih cukup santai, turun banget temponya. Wow. Terasa ya, tegangnya terasa ya. Ini antara emang tegang banget, apa emang mereka menurunkan temponya? Harusnya menurunkan tempo sih, kalau ngeliat dari keduanya kan sama-sama agresif, terutama untuk Alter Ego ya. Agresif early yang biasanya mereka dapetin juga, main tabrak-tabrak aja. Dan sejauh ini agak sedikit ketahan, kita belum ngelihat tabrakan tersebut semenjak memang Gold Laner-nya juga kan lebih ke sabar dulu, farming dulu. Biasanya kan kalau misalkan udah bawa-bawa fighter nih, udah ikut fight juga nih di turtle. Yang pertama, zoning out telah dilakukan oleh Yuzong. Wah, gila di zoningan sampai terlalu jauh. Dan dapetin Turtle Edward, masuk terlalu dalam. Ini akan adalah kesempatan untuk para pasukan dari tim Alter Ego melakukan punishment terhadap seorang Edward. Satu momen kill gagal didapatkan karena flicker for defensive. Edward hampir dipunish. Dan adanya Yue di sana dengan Feather Strike hanya untuk menetralisir. Sayangnya, tadi tetap para pasukan dari Alter Ego, mereka nggak gentar, nggak takut sama Yue. Ini Sora jatuhnya Soramat ini, selamat deh jadi ya tadi tuh ya. Ya, Dikit lagi Ul. dikit lagi di flicker. Dikit lagi, cuman gocekan balik lagi. Balik lagi mundur, tapi ya setidaknya untuk sekarang Alter Ego mereka dapetin turtle yang pertama. Bisa jadi modal banget nih untuk bagaimana penggunaan fighter jungler untuk secure objektif. Dan bahkan nggak berhenti sampai situ karena upaya pencurian menuju ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Demon Kite. Ini udah mulai dilakukan juga. Sementara Light ya, belum level 4 dia nggak akan bisa tabrakin dengan ada Tectonic Charge untuk bisa buat momentum. Cuman setidaknya ada tempo ataupun dari permainan dari Light sendiri emang benar-benar ditahan ya. Coba lihat dari tadi tuh. Tipis aja. Hampir aja Nino kena ganking, nampaknya lung di bottom lane. Aman ya. Tipis aja tadi tuh. Karena kan sejauh ini juga pergerakan dari Light sendiri emang ditahan di dalam area defensifnya doang Ul. Belum bisa nyebrang-nyebrang banget. Tadi baru masuk air sekali tuh karya Turtle. Iya. Ngechip ya. Iya ya. Ternyata bisa ditabrak juga kan. Oke, ini dia untuk early-nya yang masih kita lihat. Wow, Richard! Surprise dari Hijumi. Crimson Bacon memang sudah pop up. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Mereka mungkin memancing trigger yang dimiliki dari flicker Hijumi. Tapi Hijuminya ini masih terlalu keras kalau kita bisa bilang. Ya dia flicker juga kan, dan sama-sama ya ada trigger flicker juga untuk Light-nya. Sementara Arvi yang biasanya kita lihat Hunter Strike-nya dijadiin dulu, tapi ini lebih ke cari lagi bagaimana bisa memainkan point kill dengan langsung membuat ke arah Sky Piercer setelah Fury Hammer. Yap. Walaupun biasanya kita lihat kan dari Granger, ya Hunter Strike dulu, sepatu Jadi, itu ntar lah sepatu. Gue udah punya bawaan sepatu sendiri kok. Bener. Iya kan, baru Skypace dilanjutin lagi. Sekarang Nino dia juga Edward. Ya sampai besok gak bakal kelar sih. Benar, tapi ini bakal adu zoning sih. Tentunya dari Light dan juga Nino akan seperti apa lagi karena terlalu udah dipegang sama AE. Kalau ngomongin power zoning ini Nino punya power yang sangat kuat. Edward di depan sana berhasil mendapatkan 2 momentum. Flicker tidak dibeli dari Hijumi tapi blasting dari Strong Doming. Memporak-porandakan pasukan dari tim Alter Ego. Bahkan mereka harus kehilangan Yasuke bersama dengan Nino. Hijumi, Yasuke, Nino. Dan Yasuke udah paling penting di saat adu turtle, dia udah nggak bisa berbuat banyak. Dia sudah di dalam sana, Ul. Iya, itu berat banget sih gimana caranya untuk ngebalikin keadaannya juga.
di burst dengan adanya attack speed yang tinggi dari Domain Kite plus akhirnya turtle-nya didapetin sama Demon Kite. Dan ini ngebuat dari Aurora Gaming unggul lumayan banyak lah tanpa Oke. pertukaran. Ya mereka tadi jauh lebih cepat untuk bisa memberikan zoning yang begitu baik ya. Dan sekarang Stormbeam belum dikeluarkan. Secara bottom lane, lihat Nino mencoba untuk bertahan, tapi tidak ada Blink Dagger transform. Bahkan di depan ada Stormbeam meninju Nino dan langsung diratakan sama tanah. Aurora Gaming Philippine bakal coba di pick out satu point kill dengan adanya light di depan sana. Way Out Dragon all in menuju satu point kill. Skyfisher aktif. Apakah ini pertanda Arfi akan membalikan kembali keadaan? yap. Oke, Alterigo, fokus. Ingat mereka beberapa kali pernah ada dalam keadaan seperti ini, mereka tertinggal terus. Tapi one moment mereka mulai kebalikin. Gak apa-apa, Ya, relax sih. relax dulu, Kalau kata Nino, sabar. tenangin dulu, santai dulu. Santai dulu ya, kayak tadi udah mulai bisa nyari-nyari trade kan. Tadi dari awal agak sedikit susah. Seenggaknya ada satu poin kill lagi yang bisa diciptain dan terutama yang nge-kill ini adalah Arfi. Lethality Stack ini yang akan menjadi modal lagi nantinya sebagai eksekutor dari Alter Ego. Dan kali dari Aurora juga udah mulai nurunin dari segi temponya. Mereka nggak mau terlalu barbar, mereka bakal coba untuk cari momentum karena Lightnya lihat membuka vision dengan cukup enak. Ya. Dia nguasain banget area rivernya yang Cuman ngebuat dari kan Alex terbatas. sementara itu, Ulf, itu yang... Monster wait. Prize! Happy birthday Arfi! Tindakan yang sangat mengerikan, tiba-tiba gerakan tambahan ini Nino mencoba untuk membalikkan kembali keadaan dengan Jolming di depan sana yang tertinggal. Langsung ada satu Arfi yang dan Demon Kite berhasil membuat Nino tertinggal di arah Jolming. Sedangkan itu mampukah pertukaran dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. 1700 gold masih bisa mereka kejar. Kalau dia dapetin turtle, kalau mereka bisa tukar dengan ada turret dari bottom lane. Tapi sayangnya purple-nya open banget. Oke, itu tadi melanjutkan apa yang tadi ingin kita sebutkan ya. Yang ingin kita jauhin banget itu adalah tempo permainan dari regional Oh no, Philippines. one by one situation di Dube! Dan Flicker Blossom! Wow! Berhasil dapat satu kill, ditukar dengan adanya si Asata dan Sonata, tapi dapat Arfi! Gak ada jalan untuk pulang! Nowhere to run! Arfi harus hilang para pasukan dari tim Alter Ego, mereka kehilangan dua orang yang penting sekaligus. Nino mencoba untuk balik ke kanan, dan blasting duet from Sami Kitty! Membuat para pasukan dari tim Alter Ego, walaupun jatuh sekalipun, harus hilang di telan bumi. Alek, seseorang yang bisa mempertahankan diri dan Yasuke udah gak bisa berbuat banyak. Double kill, bahkan menjadi poin kill yang ketiga didapatkan kalau mereka masih terus memaksa. Agresivitas yang dimiliki dari tim Alter Ego ditekuk, diredam oleh Aurora Philippines. Yap, ini yang begitu berbahaya, ini yang kita sebutkan. Jangan sampai masuk ke dalam tempo permainan dari regional Filipina. Apabila masuk ya ini adalah contoh nyata yang gak banyak tim bisa selamat, Ul. Iya, dihipnotis semuanya. Benar-benar Ini tinggal dihipnotis karena dari tadi ini benar-benar semua agresivitas yang dimiliki oleh Alter Ego itu ditekan. Itu dihabisin, itu dihilangin, itu dibungkam habis. iya, nggak diladenin bahkan juga kan. Plus satu persatu tadi dia absen gak sih? Di Jumanya dikejar-kejar, Arfinya juga yang mau balikin Dan damage beberapa ternyata kali Mighty ketangkap. Swing itu ngancurin momentum loh. Buyar ya. Buyar, orang mau maju atau kena Mundur. lagi apa gimana. Aduh. Bahkan tadi dari Nino nyedera Dragon ya kedorong dikit jadi gak kena gitu. Oh, Alex. Gak mungkin sih kalau misalnya Alek maksa dapetin Domeng yang ada Purify doang, Aleknya hilang, Arfinya nggak bisa cover, Arfinya udah nggak punya flicker. Kelar sudah. Oke, Kalau bakal lagi dilabrak. fight kembali, Stormbeam di depan sana, Final Wrestler tadi dikeluarkan, Papil dan Demon membuat perpasukan dari tim Alter Ego. Mereka bakal coba untuk dipukul mundur, mencoba untuk kehilangan satu turret, tapi Alter Ego masih kuat dan bertahan. Tapi Nino harus ingat, dengan damage yang diberikan oleh Doming, dia udah menuju ke arah Trinity Swift. Dan hampir saja menuju ke arah Corrosion. Lihat damage yang diberikan dari Yasuke. Steal terhadap Lord pun gak mungkin mampu untuk Alter Ego di menit ini. Berat sih buat stealnya, tapi ya ini udah mulai dikuasai perlahan demi perlahan. Gak terlalu barbar, gak terlalu agresif, tapi ya lambat laun ini mematikan untuk Alter Ego sendiri. Oke, come on Alter Ego. Dengan dua Giant yang memang berhasil mereka hancurkan kemarin, tapi hari ini... Edward! Dapetin Wah. satu point kill. Membuat Yasuke tersambar petir Heaven Red di depan sana. Mencoba dipukul mundur sekalipun nggak mampu. Hijume itemnya baru punya glowing. Kita lihat damage dari Arfi. Memang 3 item tapi Arfi nggak bisa ada di sana. Iya, terlalu banyak sih yang bisa tabrak ke arah Arfinya juga. Siapapun ini bisa. Dan kali ini Alter middle turret tabrak. Oh! Tectonic Tag! Light! Wah. Tidak terjadi kita. Wombo, Gobo, Jobro dari tim Aurora Philippines. Mereka memporak-porandakan Arfi
Arvi. Bahkan Arvi gak dikasih napas sama sekali sama Nino. Karena mereka sadar dua orang yang sangat penting, dua side leader dari Alter Ego tersebut. Kembali Light menciptakan sebuah momen yang begitu baik ya. Sebuah positioning begitu luar biasa, tidak tertebak, dia masuk mendadak dan impactnya serusak ini loh. Terusak itu karena lihat sekarang inner turret udah mulai dilucuti satu persatu. Feather Ice Strike. Zoning out saja. Feather Ice Strike yang bisa kita lihat dari tim Aurora Philippines. Ini bukan tentang instant kill. Ini poking damage dan Yue telah menunjukkan permainannya waktu itu melawan Alter Ego juga. Dia bakal bisa terima ditumbangkan asal tuker dengan Arvi atau Hijume. 1 untuk 1. Mid laner yang cukup bandel. Oke, tenang, reset lagi. Kali ini Aurora Gaming mereka juga tetap ya nggak ngasih kendor, perlahan juga visionnya mereka tetap akan dipegang. Feather Ice Strike lagi-lagi hanya menjadi teror saja untuk bisa memukul mundur Alter Ego. Nino mencoba untuk menuju ke arah backline. Frontman-nya gagal termasukkan dari tim Aurora Philippines. Hanya memancing team fight. Dan ketika mereka sadar tidak ada damage dari Arvi, ini tim Aurora makin lebih memaksa. Kalau misalnya kalian sadar, ini yang biasa Alter Ego lakukan kemarin. Tapi kali ini dibalikin keadaannya, Alter Ego yang dicekik gak dikasih nafas sama sekali. Yap, bahkan kalau emang mau head to head antara volume dari tim fightnya sendiri ya, antara apa yang dilakukan oleh Alter Ego kepada tim lain dan yang dilakukan dari Aurora sekarang ke Alter Ego, itu jauh banget Ji. Cuman penekanannya ataupun yang ditekan dari area objektif ini yang benar-benar habis juga loh. Ini benar-benar pahit banget yang dilakukan oleh Aura Gaming. Iya, dan Alter Ego juga masih belum menemukan jawaban gimana caranya mereka nyari trade. Yasuke bukan tipikal yang bisa move cepet juga untuk bisa jalanin lane jauh kayak tadi kan. Di bawah dia udah berusaha sendiri, tapi yang lainnya juga nggak bisa bergerak lebih banyak lagi. Dan itu masih belum cukup pastinya untuk Alter Ego bisa mengejar ketertinggalan yang sedang mereka alami. Karena Aurora Gaming ya mereka bisa aja ada dimanapun. Itu yang ngebuat dari Alter Ego juga harus lebih aware lagi dengan adanya positioning dari Light. Flicker Tectonic Charge selalu sekarang ready. Oh, Lord sudah ready. Kita biasa melihat trio mid yang bersinar. Tapi Aurora Philippines ini berbeda. Mereka antara roamer, mid lane, dan juga EXP. Bahkan Alec di sana flicker for defensive. Maka coba ditutup jalannya Soler, serang Light. Satu point kill didapatkan. Cover dari Sonata nggak mampu untuk membuat tim Aurora mundur. 7.000 gold difference. Sekarang problemnya dari Alter Ego mereka nggak punya high ground pasti. Ini ya. Dan satu tembok terakhir. Ini akan menjadi benteng pertahanan mereka dan inilah yang harus dipertahankan habis-habisan 7.000 loh. 7.000 bukan angka yang sedikit dan itu adalah angka yang banyak banget. Cuma setidaknya apabila mereka kembali kita berharap mungkin apapun yang bisa menetralisir itu adalah kembali late game. Yep. Oke. Sampai ke late game apakah sampai ya itu yang kita belum tahu nih. Iya, late game juga kayak agak berat sih bisa di split sama Domeng. Ini terlalu banyak gitu loh. PR buat Alter Ego. Karena Alter Ego dari tadi juga nggak mencoba untuk menyerang karena mereka kebanyakan ngeladenin doang gitu loh. Serangan dadakan dilakukan oleh Aurora. Menurutku Alter Ego tinggal tenang. Mereka relax dulu. Mereka nyamanin diri mereka. Mereka di grand final. Lupakan segalanya. Tapi kali ini terpaskan dari tim Aurora Philippines. Mereka memaksa menabrak ke arah bottom lane. Top lane yang dibiarkan begitu saja dengan damage dari Doming. Yang terlalu sakit dan bahkan ngelihat Rose Gold di depan sana. Untuk mendapatkan Demon Kite. Ini perbandingannya bisa 1 tukar 2 atau 3 orang. Wah, ini advantage mereka ada di upper bracket tentunya ya. Mereka ada break 2 hari juga. Plus ya kemarin seharian Alter Ego menjalani total 9 game berarti kan. Yep. Udah Oke, banyak lihat. yang dibaca. Light Conceal di kanan langsung ada build dari Demon Kite. Langsung ada sosok Edward di depan sana mengganggu para pasukan. Dominkan Tectonic Charge! Light menggantarkan para pasukan dari tim Alter Ego. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Alec yang menjadi korban jiwa. Base-nya terbuka sangat besar. Winter Guard dan Demon Kite. Parisi coba untuk bertahan di depan sana. Edward bakal menjadi point kill tambahan. Tapi nampaknya Arvi gak punya kesempatan untuk bisa bertahan. Dan Sonata dikeluarkan. Tapi damage-nya masih belum cukup. Bahkan pedal listring hampir membuat Hijume tersukur. Dan bahkan base-nya menjadi fokus utama dari para pasukan Aurora. Mereka bergerak ke arah belakang. Dan Alter Ego masih bertahan. Oke, Alter Ego masih bertahan. Alter Ego belum tumbang. Alter Ego masih bisa kebalikin apapun itu. Ya setidaknya mereka masih bisa bertahan. Walaupun HP base-nya juga udah sangat-sangat low. Upaya naik ke arah high ground dari Aurora Gaming masih belum maksimal. Tapi yang akan jadi berbahaya adalah next
objektif. Lord kalau misalkan memang bisa didapetin sama Aurora, tapi kalau Alter Ego paksa team fight dan mereka bisa menangin team fight, itu akan jauh lebih bisa mendapatkan nafas tambahan. Tapi pertanyaannya adalah dengan perbedaan di angka yang cukup jauh, apakah ada kesempatan itu untuk bisa di kontes nih Alter Ego? Oke, kontes ya. Kita ngomongin kontes sekarang. Atau menangin team fight? Gimana caranya mereka menangin kontes kalau misalnya mereka nggak dapetin 1 ball point kill. Dan di sini kunci dari tim Aurora, mungkin kita sulit untuk dapetin Edward atau Domeng. Tapi Yue masih possible untuk dimakan sama Alter Ego. Dan Yue dari tadi positioningnya bagus, damage dealernya besar, dan bahkan ngezoning out Alter Ego. Seakan-akan satu tetesnya mengerikan dan membuat tim Alter Ego buyar. Jadi genderang perang buat mundur ya. Yap. Oke. Satu area objektif yang begitu mengerikan lagi dan ini adalah mungkin bisa jadi penentu karena ini adalah Alek, prime time banget untuk Aurora. Conceal-nya terlihat. Untung Alek masih sabar tapi Hijume. Hijume? Crimson Bacon mencoba mengangkat Clyde. Tapi target utama dari sosok seorang Nina menuju ke arah belakang. Yue bakal coba disaling atau blasting Red Windsor. Membuat Tommy masih bertahan tapi Yasuke. The power of retribution dari para pasukan Alter Ego mereka dibungkam. Kehilangan Army sebagai damage dealer utama. Tapi Domeng kali ini damage basic attack-nya membuat Hijume tidak bisa bertahan. Kali ini, the one last man standing, Alek gak bisa membuat Alter Ego bertahan. Aurora berhasil mendapatkan game yang kedua dari sang tuan rumah